యాంటనీతో కలిసి మీ అమ్మా నాన్నని చంపేశారు. క్లవర్, అప్పటికై నువ్వు అక్కడి నుంచి పారిపోయావు. మీ అమ్మా నాన్న గురించి తెలుసుకోవాలని ఎంతగా ఎదురు చూస్తున్నావో నాకు తెలుసు. You are lying. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT-TV. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah dan juga berkah untuk sahabat-sahabat semua. SLMT-TV kali ini menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Neno Kadin. Film ini dirilis tahun 2014, mengisahkan tentang seorang anak yang kehilangan ingatan masa lalunya. Ia berusaha keras untuk mendapatkan kembali ingatannya dan bagaimana kedua orangnya telah dihabisi di masa kecilnya. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Dan tanpa perlu menunggu lama, langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita filmnya. Seorang anak kecil berlari dikejar-kejar oleh para pria dewasa sambil menembakkan peluru ke tubuhnya. Larian anak kecil tersebut tak tentu arah hingga merusak semua barang yang ada di sakunya dan terhenti ketika mobil hampir saja menabraknya. Bayangan masa lalunya terus saja menghantui Gautam karena dalam tidurnya ia selalu bermimpi dikejar oleh orang-orang yang ingin menghabisi dirinya. Gautam yang merupakan seorang penyanyi terkenal dan mempunyai banyak fans mempunyai masa lalu yang buruk dan tidak sempurna seperti kehidupannya sekarang. Namun di tengah-tengah konsernya kali ini ia melihat seorang pria yang ia tahu itu adalah pembunuh yang selama ini mengincarnya. Gautam melihat pria tersebut tengah menembakkan peluru ke arahnya. Dengan cepat ia meninggalkan panggung dan penonton yang nampak kebingungan melihat Gautam pun berlari. Gautam yang mengejar tidak menyadari kalau ia diikuti oleh seorang wanita yang merupakan seorang wartawan yang sempat merekam aksinya sebelum mengendarai sepeda motornya. Hingga di area pergudangan kontainer mobil tersebut berhenti, diikuti oleh Gautam yang juga menghentikan sepeda motornya. Wanita itu merekam semua aksi yang dilakukan oleh Gautam. Hingga mobil pria tadi terguling. Gautam mendekati mobil tersebut dan menarik pengemudinya, kemudian mulai menyerangnya. Hingga ia pun berhasil menghabisi pria tersebut menggunakan pecahan botol. Hujan yang turun dengan derasnya mengejutkan para petugas polisi dan melihat kedatangan Gautam yang mengaku ia telah menghabisi 3 orang yang merupakan pembunuh orang tuanya. Tapi di kantor, Samira, wanita yang telah mengikuti Gautam, mengatakan pada atasannya kalau ia mempunyai rekaman yang baik untuk bisa diterbitkan ke media. Setelah siap, ia mulai mengeluarkan rekaman yang tadi ia rekam di tempat kejadian. Semua orang terperangah melihat video yang telah diputar oleh Samira. Dalam video tersebut, ia hanya seorang diri tanpa pria yang ia habisi. Tidak ada mobil atau pistol ataupun apapun. Itu semua hanya imajinasinya saja. Semua ia lakukan seorang diri. Samira mengatakan ia tidak berkelahi dengan siapapun dan ia tidak menghabisi siapapun. Gautam terdiam sambil memegang kepalanya dan ia tidak mengerti apa yang terjadi dengan dirinya hingga ia membanting TV yang ada di kantor polisi tersebut. Lagi-lagi ingatannya kembali pada saat ia kecil dan ia membawa seorang polisi kalau ada yang telah menghabisi ibunya. Tapi saat di tempat kejadian, polisi tersebut tidak melihat apapun. Gautam pun melakukan beberapa pemeriksaan terkait pengakuannya telah menghabisi 3 orang. Dokter pun menyimpulkan kalau Gautam mengalami gangguan introgasi atau berkurangnya dalam mengingat. Ia selalu membayangkan tentang pembunuhan yang mungkin pernah terjadi pada kehidupan masa lalunya. Dokter mencoba mendekati Gautam dan mencari tahu penyebabnya. Namun di tengah-tengah pendekatan itu, Gautam malah menampar dokter tersebut dan yakin kalau semua yang ia lakukan adalah benar. Di tempat lain terjadi pembahasan para penjahat untuk memperkuat jaringan mereka. Sesuai dengan laporan dari tangan kanannya, tapi ia malah dihabisi oleh atasannya sendiri tanpa belas kasih. Kejadian aneh mulai menyerang warga. Para petani yang menggunakan benih dari produsen mengeluhkan karena tanah yang mereka miliki menjadi mandul dan tidak bisa ditanami. Bahkan banyak orang yang terkena efek dari benih tersebut menimbulkan banyak penyakit. Namun pihak LSM telah meneliti kalau kandungan benih tersebut mengandung hidrogen sianida yang merupakan zat paling berbahaya. Are you sure?
Gautam yang tengah menikmati liburannya di goa terkejut ketika melihat pembunuh orang tuanya kembali hadir di dekatnya. Ia lebih terkejut ketika ia melihat Samira datang dan mendatangi kapalnya. Gautam langsung mengusir Samira tanpa sedikit pun membiarkannya masuk. Tapi Samira terus mengganggunya hingga ia terpaksa membukakan pintu kapalnya dan menerimanya di kapal pribadi miliknya. Gautam benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi pada dirinya. Bahkan dalam tidurnya pun ia bermimpi beberapa orang datang menyelinap ke kapal pesiar miliknya dan membakar kapalnya. Dengan cepat Gautam membawa Samira keluar dari kapal tersebut untuk menyelamatkan diri, tapi saat mereka berusaha menyelamatkan diri, tiba-tiba beberapa kapal motor mengejar mereka. Mau tidak mau Gautam harus menghadapi mereka terlebih dahulu. Mereka terus diserang. Setelah berhasil mengambil senjata mereka, Gautam dengan cepat menembaki mereka hingga mereka gagal untuk mendapatkan keduanya. Ternyata semua yang terjadi kali ini tidaklah halusinasi, melainkan kenyataan. Dan mereka adalah suruhan dari mafia Rusia. Gautam dan Samira yang kini berada di pulau terkecil membuat Samira panik dan berteriak-teriak meminta pertolongan pada kapal-kapal yang melintas. Samira hanya pergi seorang diri karena ia tidak ingin lagi menjadi teman dari Gautam. Melihat hal itu, Gautam mengejar Samira hingga ke airport, tapi ia gagal. Gautam yang tengah sendiri kembali diserang. Samira yang telah memaafkannya mau kembali ikut bersamanya. Ia yang mendengar suara bising langsung menghentikan Gautam, yang ternyata itu adalah teman-teman Samira yang ingin memberi kejutan di hari ulang tahun Samira. Keduanya pun bertengkar karena Samira benar-benar tidak lagi mau peduli dengan Gautam. Ia bahkan berulang kali mengusir Gautam. Di tengah-tengah pertengkaran mereka, beberapa orang datang kemudian menodongkan senjata pada Samira. Gautam yang yakin ini adalah bayangannya tidak lagi membalas serangan mereka. Tapi saat melihat air mata Samira, ia yakin bahwa ini nyata. Maka Gautam bangkit dan mulai untuk menghadapi mereka dan berhasil menyelamatkan Samira. Karena kali ini Gautam telah mencintai Samira dan walaupun itu palsu atau halusinasinya, ia tetap tidak ingin Samira dalam bahaya. Mendengar hal itu, Samira percaya apa yang dikatakan oleh Gautam itu adalah kebenaran. Tapi orang-orang jahat itu terus saja menyerang Gautam tanpa henti. Mau tidak mau, Gautam harus tetap menghadapinya dan menekan salah satu dari mereka dalang di balik penyerangan ini. Tapi Samira menghentikannya dan mengatakan ia tahu apa yang menjadi dalang dari semua ini. Samira mulai menceritakan tentang pekerjaannya yang pernah membuktikan perusahaan Ajevan telah memproduksi benih yang berbahaya. Dan ia tahu Antonio Rosario lah pemilik dari Ajevan. Inspektur yang diajak bicara oleh Samira pun mengatakan untuk tidak membicarakan pada Gautam tentang hal ini karena ia pernah datang ke tempatnya dan menawarkan beberapa uang padanya untuk keselamatan dirinya. Gautam sendiri yang berada di toilet bertemu dengan Antonio Rosario. Ia yang akan diserang oleh Antonio bergerak cepat mengambil senjata Antonio dan menodongkannya kepada Antonio. Gautam tidak membutuhkannya. Ia hanya mengajaknya bicara karena ia takut kalau ini hanyalah imajinasinya. Antonio yang mulai ketakutan mencoba mencari cara untuk bisa menyelamatkan diri dari Gautam. Pada kesempatan ini Gautam meracau dan mengatakan kalau pembunuh orang tuanya adalah Antonio. Tak berapa lama Antonio mulai ketakutan dan mengatakan kalau dirinya adalah nyata, tepat berdiri di depan Gautam. Mendengar hal itu, Gautam menghabisi Antonio. Mendengar suara tembakan itu, Samira mencari asal suara dan saat mendengar Gautam menghabisinya, ia melihat sendiri kalau Antonio benar-benar telah dihabisi oleh Gautam. Samira mengiyakan kalau Gautam benar-benar nyata telah menghabisi Antonio. Mendengar hal itu, Gautam mencoba membangunkan kembali Antonio dan mengambil senjata lalu menembaki kembali tubuh Antonio yang telah menjadi mayat. Gautam mulai meyakini bahwa serangan demi serangan yang ia temui sebelum di goa dan selama berada di goa adalah nyata. Mereka mencoba mencari tahu siapa di balik ini semua. Nomor telepon dalang pun telah mereka dapatkan. Dengan cepat Gautam menelponnya dan dalang tersebut terkejut melihat Gautam tiba-tiba ada di belakangnya dan langsung menyerangnya. Salah satu pelayan mencoba menghentikan Gautam. Gautam yang telah berhasil mengendalikan emosinya mau mendengarkan cerita dari pria setengah baya tadi. Gulab Singh merupakan supir dari ayah Gautam. Ia mengatakan bahwa 20 tahun yang lalu dirinya tengah menunggu penumpang. Tak lama dua orang datang dan meminta ia mengikuti bus yang ditumpangi oleh keluarga Gautam. Tak lama penumpang turun kecuali keluarga Gautam. Dua orang itu turun dari taksi miliknya dan memakai topeng mendekati bus tersebut.
Di dalam bus mereka mulai menghabisi orang tua Gautam, serta mengejar Gautam yang tengah berlari ketakutan. Gulab Singh langsung melihat keadaan orang tua Gautam. Dengan cepat ayah Gautam memberikan bungkusan untuk Gulab Singh. Dengan cepat ia mencoba mengejarnya, beruntung Gautam ditemukan oleh polisi. Tapi kedua pelaku tersebut menahan Gulab untuk tidak mendekati Gautam. Mereka dengan cepat memaksa Gulab Singh mengikuti perintah mereka dan ketiganya pun membersihkan darah dari kedua orang tua Gautam dan memasukkan tubuh dari keduanya ke bagasi Gulab Singh. Tak lama kemudian Gautam datang bersama polisi tadi, tapi karena sama sekali tidak ada bukti, Gautam pun tidak dihiraukan. Gulab Singh yang telah diancam mau tidak mau mengikuti keinginan kedua pelaku tersebut. Gulab Singh juga dipaksa untuk mengubur kedua orang tua Gautam. Gulab Singh memberikan bungkusan yang selama ini ia simpan dari ayah Gautam. Sampai di rumah, Gautam membuka bungkusan tersebut yang berisi koin Inggris, sebuah kunci dan juga rubik. Samira membantunya untuk mencari petunjuk dari barang-barang tersebut. Gautam memutuskan untuk ke London dan ia yakin pembunuh kedua orang tuanya ada di London. Selain mencari petunjuk dari ayahnya, Gautam juga akan mengadakan konser di London langsung disambut oleh kru miliknya. Namun di tengah perjalanan, taksi yang dikendarai oleh Gautam terguling terkena sebuah ledakan di dalam terowongan. Gautam mencoba menyelamatkan Samira saat melihat sebuah kontainer tepat di depan taksi miliknya. Namun keduanya belum bisa keluar dari mobil tersebut dan mencoba menghindari kontainer yang seperti sengaja menabrak mereka. Hingga taksi mereka pun terjatuh di sungai yang berada tepat di bawah jembatan. Samira dan Gautam berhasil menyelamatkan diri dan menenangkan dirinya di hotel. Gautam yakin serangan ini nyata dan pembunuh ketiga orang tuanya ada di London. Gautam menekan Dudu, supir taksinya, karena ia curiga Dudu dan Michael yang merupakan manajernya lah yang dibalik penyerangan ini. Karena hanya Michael yang tahu ia pergi ke London. Gautam pergi bersama Samira dan Dudu ke sebuah klub malam untuk mencari tahu semuanya. Hingga Gautam berhasil menemukan pembunuh ketiga di dalam klub malam tersebut. Gautam mengejarnya yang lari ketakutan. Hingga Gautam menemukannya tapi dalam keadaan telah tertembak. Gautam mulai mencari si penembak yang kebetulan ada di gedung sebelah. Sniper tersebut berlari mencoba menyelamatkan diri, serta sesekali menghindari serangan dirinya. Namun Gautam gagal menemukannya dan lagi-lagi bayangan kebersamaan orang tuanya hadir. Gautam yang tidak sadarkan diri langsung dibawa ke hotel bersama Dudu dan juga Samira. Gautam benar-benar kesal karena ia sama sekali tidak bisa memberi kebahagiaan untuk orang tuanya. Namun Dudu mengungkapkan apa yang terjadi di klub tersebut nyata. Samira memberikan rubik peninggalan ayah Gautam untuk mencari tahu karena ia yakin ada petunjuk di dalamnya. Gautam mulai memainkan rubik tersebut dan menemukan lambang QB Bank. Gautam mendatangi bank tersebut dan membawa rubik tersebut ke front desk. Tak lama semua mata yang ada di tempat itu melihat ke arah Gautam. Ia pun dibawa ke sebuah ruangan khusus karena di permukaan rubik tersebut terdapat password dan saat melihat sebuah loker, kunci peninggalan ayahnya pun bisa digunakan. Gautam melihat isi dari brankas tersebut yang merupakan tabung berisi cairan. Gautam membawanya pergi dari bank tersebut. Gautam menyadari kalau semua ini adalah rencana dari Gulab Singh dan ia menginginkan tabung yang berhasil ditemukan oleh Gautam. Gulab Singh yang telah memimpin rapat terkejut melihat kedatangan Gautam. Ia yang ada di balik pembuatan Sinto 1 di bawah perusahaan Ajevan, dan semua anggota rapat melarikan diri saat melihat Gautam datang membawa senjata api. Tapi Gulab yakin Gautam tidak akan bisa menghabisi dirinya. Gulab membawa Gautam dan mengatakan kalau ayah Gautam berhasil membuat formula Golden Rice dan banyak investor yang ingin bergabung menjadi investor di perusahaan Ajevan. Tapi ayah Gautam malah ingin membagi-bagikan benih tersebut secara gratis pada petani. Hal itu yang membuat Gulab Singh menjadi marah dan berencana untuk menghabisinya sekaligus menghabisi Gautam. Dengan cepat, Gautam menodongkan senjata ke arah Gulab Singh, tapi ia yakin Gautam tidak akan menghabisinya. Karena ia yakin kalau Gautam ingin tahu keberadaan makam orang tuanya. Tapi Gautam menolaknya karena ia tetap ingin menghabisi Gulab Singh, dan dalam hitungan detik, Gautam berhasil menghabisi Gulab Singh dan melumpuhkan semua anak buahnya. Gulab Singh yang belum mati mencoba mempengaruhi Gautam untuk mendengarkannya. Tapi Gautam tidak menghiraukannya, ia malah terus menembak Gulab Singh. Tapi Gulab Singh tetap hidup. Ia malah menggunakan kesempatan itu untuk mempengaruhi Gautam agar ia tahu di mana keberadaan orang tua Gautam. Mendengar hal itu, Gautam menembak mati Gulab Singh dan ia tahu ia akan kembali ditipu. Gulab Singh memutuskan untuk pergi ke London walaupun ia tidak mendapatkan informasi tentang kuburan orang tuanya yang katanya telah tewas. Tapi di perjalanan, Gautam meminta Dudu menghentikan mobilnya ketika melihat bus sekolah melintas.
Ia mendekati bus tersebut dan melihat sebuah gereja di belakang bus tersebut. Ia ingat ia pernah berada di tempat ini 20 tahun yang lalu. Ia juga mendengar lagu yang tidak asing di telinganya dan telah dinyanyikan di dalam bus tersebut. Gautam mengikuti petunjuk dalam lagu yang biasa dinyanyikan ibunya ketika ia kesulitan pulang. Hingga akhirnya ia menemukan sebuah rumah yang berada di tengah padang rumput yang luas. Rumah yang telah hancur karena tidak ditinggali dalam waktu lama. Samira dan Dudu menyusulnya. Gautam tersenyum, ia yakin ini adalah rumahnya di masa kecil. Ia melihat semua ruangan di dalam rumah tersebut hingga bayangan kebahagiaan keluar dari setiap ruangan itu. Gautam pun menyempatkan diri untuk mendatangi ruangan favoritnya di lantai 2. Gautam berhasil menemukan sebuah buku harian dan ia bisa kembali melihat foto kedua orang tuanya. Air mata Gautam pun mengalir saat merasakan kehadirannya di tempat itu. Gautam menangis menumpahkan semua kesedihannya. Ia tidak menyangka orang tuanya meninggalkannya begitu cepat. Gautam pun mulai memenuhi mimpi ayahnya untuk memberikan benih Golden Rice secara cuma-cuma kepada masyarakat. Dan film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Nenokadin. Gautam akhirnya menemukan kembali kenangan masa kecilnya yang sempat hilang. Meskipun ia telah melalui banyak masalah dan kesulitan, pada akhirnya ia mampu menunjukkan bahwa dirinya dapat membalaskan dendam orang tuanya dan bahkan membantu sesama yang membutuhkan. Semoga sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Terima kasih sudah menonton dan terus saksikan alur cerita film lainnya hanya di SLMT TV. Ingat untuk selalu dukung SLMT TV dengan cara klik like, comment, share, dan juga subscribe. Sampai ketemu lagi, jangan lupa jaga kesehatan dan wassalamualaikum.